Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan berdiskusi mengenai model organisasi kurikulum dan pendekatan pengembangan dalam kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Mailu Kusnul Munfiko sebagai moderator dan dua rekan saya, ada Repdi Febrian dan Rifki Badrusaman. Mungkin langsung saja ke pembahasan mengenai model organisasi kurikulum. Yang akan saya bahas itu ada model humanistik dan model subjek akademik. Yang pertama itu model humanistik. Model ini tuh memandang kurikulum sebagai alat untuk mengembangkan diri dalam setiap individu siswa. Karakteristiknya sendiri itu yang pertama adanya hubungan yang harmonis antara guru dan siswa, kemudian adanya integralistik, totalitas, dan model evaluasi tidak ada kriteria dalam pencapaiannya. Kemudian yang kedua itu ada model subjek akademik, model yang bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Semua pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Kurikulum ini juga mengutamakan pengetahuan yang pendidikannya itu bersifat intelektual, di mana dalam membangkitkan dan memberikan serangkaian pembelajaran agar siswa itu mampu menganalisis kehidupan sosial dengan cara yang sederhana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin atau berpendapat yang lain, silahkan dipersilakan. Izin berpendapat ya. Ya, silakan. Sebelumnya nama Rifki Badruzaman dengan NIM 2283-2038 dari kelas B. Menurut saya sebelum kita mengetahui model-model pembelajaran itu, kita harus tahu dulu gitu loh, apa pengertian dari model. Nah, model ialah proses perencanaan dan seleksi elemen, teknik dan prosedur untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, dari tujuan tersebut, ialah suatu perencanaan tentang cara yang optimal dan tepat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Setelah itu kita akan sedikit membahas tentang macam-macam model kurikulum. Sepertinya tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Maili tentang model kurikulum subjek akademis. Mungkin sedikit saya akan menambahkan tentang tujuannya ya. Adapun tujuan dari model kurikulum subjek akademis ialah menurut Sukamandinata, tujuan kurikulum subjek akademis adalah memberikan pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian dengan menjadikan para siswa berpengetahuan di dalam berbagai disiplin ilmu. Untuk yang kedua, saya akan sedikit membahas tentang model kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa agar mereka yang bertolak dari asumsi bahwa anak atau siswa adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Menurut Derry, kurikulum humanistik ini bertujuan untuk pengembangan pribadi yang diarahkan pada pertumbuhan integritas dan otonomi kepribadian. Sikap yang disebut terhadap diri sendiri, orang lain, dan belajar selain itu untuk mengembangkan pribadi siswa yang lebih dewasa dalam dirinya. Mungkin itu aja dari saya, mungkin Saudara Febrian bisa menambahkan. Ya, saya sedikit menambahkan perihal pengertian organisasi kurikulum ya. Ya, organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Lanjut ke bentuk-bentuk struktur organisasi kurikulum. Terdapat dua bentuk struktur organisasi dalam kurikulum, yaitu struktur horizontal dan struktur vertikal. Yang pertama ada struktur horizontal. Struktur horizontal dalam organisasi kurikulum adalah suatu bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan pendidikan, isi pelajaran, dan strategi pembelajarannya. Lanjut yang kedua ada struktur vertikal. Struktur vertikal kurikulum berkaitan dengan masalah sistem pelaksanaan kurikulum di sekolah, termasuk di dalamnya adalah sistem pengalokasian waktu. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih.
Ya, terima kasih buat Repdi dan Rifki yang udah nambahin. Mungkin saya akan ngejelasin dikit mengenai pendekatan pengembangan dalam kurikulum. Jadi dalam pendekatan pengembangan kurikulum itu lebih menekankan pada usaha dan penerapan langkah-langkah atau cara kerja dengan menerapkan suatu strategi dan metode yang tepat untuk memperoleh hasil kerja yang baik. Kemudian tadi kan udah disebutin ya dari model organisasi kurikulum, udah humanistik sama subjek akademik. Kemudian saya nambahin lagi dari model organisasi teknologis. Jadi model organisasi kurikulum teknologis itu dirancang berdasarkan iptek yang mengaplikasikan untuk menggunakan teknologi atau media yang terdiri dari hardware ataupun software. Kemudian dilaksanakannya model teknologis ini itu untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi, baik psikis maupun fisik, yang meliputi moral dan nilai agama, kemudian ada sosial emosional, dan kognitif. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Atau dicukupkan? Sedikit Oke, nambahin ya. silakan. Sedikit nambahin tentang model kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, model kurikulum ini nih berbeda dari model kurikulum lainnya. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada suatu problema yang dihadapinya dalam masyarakat. Kurikulum ini juga bersumber pada aliran pendidikan interaksi sosial. Menurut mereka, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan, interaksi, serta kerjasama. Adapun kegunaan kurikulum rekonstruksi sosial bagi siswa adalah menghadapkan para siswanya pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan, atau gangguan-gangguan yang akan dihadapi manusia, serta mereka bisa menghadapi suatu masalah tersebut sampai selesai. Itu aja sih mungkin dari saya. Ya, mungkin sedikit saya menambahkan lagi tentang pendekatan pengembangan kurikulum. Di sini yang dimaksud pendekatan adalah cara kerja dan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik, seperti apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Mai dan Saudara Bejet. Yaitu ada pendekatan subjektif akademis, pendekatan humanistik, pendekatan teknologi, dan pendekatan rekonstruksi sosial. Mungkin cukup dari saya. Oke, terima kasih buat Repdi dan Rifki. Mungkin itu saja sedikit diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.